Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Musakir dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Soal yang pertama adalah soal kasus. Andai saya seorang kepala sekolah, bukan mengganti kurikulum sebagai solusi dari masalah tersebut. Akan tetapi, saya akan membenahi beberapa hal seperti yang pertama itu, mutu seorang tenaga pendidik, di mana saya akan membenahi tenaga pendidik saya dengan mengevaluasi serta memberikan arahan kepada semua tenaga pendidik. Yang kedua, fasilitas sekolah. Saya harus menyediakan fasilitas yang lengkap bagi siswa-siswi agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi psikologis atau kemampuan siswa agar siswa dapat mencerna pelajaran dengan baik. Nah, dengan begini saya yakin siswa-siswi saya dapat memahami materi yang diajarkan mengikut kurikulum yang ada. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Bukan hanya organisasi ataupun perusahaan yang membutuhkan manajemen, akan tetapi semua orang membutuhkan yang namanya manajemen. Semua orang membutuhkan manajemen, baik individu maupun perkelompok ataupun organisasi. Karena setiap kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang matang untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Kemudian soal yang ketiga, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Alasan mengapa suatu organisasi ataupun perusahaan membutuhkan manajemen agar dapat memudahkan pencapaian ataupun tujuan. Mengapa? Karena peran manajemen ialah mengatur sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut agar dapat menjadi organisasi ataupun perusahaan yang maju, berkembang dan menciptakan visi dan misi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jika tidak ada manajemen dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, maka suatu perkumpulan tersebut tidak akan jelas arahnya ataupun tujuannya, yang berujung pada sebuah kegagalan. Inilah alasan utama mengapa manajemen dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan sangat-sangat diperlukan. Kemudian soal nomor 4 adalah kemukakan yang dimaksud dengan pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diterapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan penting untuk memantau apakah seluruh kegiatan berjalan dengan sesuai rencana dan untuk mengukur keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikan. Soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Kemukakan 2 pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi manajemen. Kemudian dari 2 pendapat tersebut, pilihlah salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, serta berikan alasannya. Yang pertama, menurut John F. Mee, menurutnya fungsi manajemen ada 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, motivating ataupun motivasi, controlling atau pengawasan. Kemudian menurut para ahli yang kedua yaitu fungsi menurut George Terry, menurutnya ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga evaluating, yang keempat controlling. Nah, di antara kedua pendapat para ahli ini, menurut saya yang paling sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan adalah pendapat dari George Terry. Mengapa? Karena dalam lembaga pendidikan harus ada perencanaan yang matang. Kemudian penempatan anggota kelompok sesuai kemampuan. Setelah itu dibutuhkan pergerakan untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat. Kemudian penting pula adanya pengawasan untuk memantau
apakah kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, berjalan dengan baik. Itulah tadi 5 soal dan pembahasan UTS mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.